Diawali dengan tokoh utama Roger Brown, pria yang memiliki fisik pas-pasan namun dia seorang yang sangat sukses dan istrinya yang sangat cantik seperti model. Untuk itu, semua kebutuhan istrinya pun dipenuhi termasuk yang tidak diinginkannya sekalipun. Hal itu sontak membuat kartu debitnya limit dan dia terancam bangkrut. Dan ini adalah selingkuhannya, Lotte, yang dimana dia mencoba untuk meninggalkannya karena dia sadar. Dan ini adalah calon manajernya yang baru, yang dimana dia menginterviewnya dan mencari tahu apakah dia punya koleksi benda mewah atau benda mahal, benda seni bernilai jual tinggi, yang dimana Roger Brown akan mencoba untuk mencurinya nanti. Setelah dia mengetahui bahwa calon manajernya tersebut mempunyai benda seni bernilai tinggi, Roger Brown langsung menghubungi temannya yang bernama Ove, yang bekerja di Departemen Keamanan atau Security di daerah perumahan, yang dimana dia bertugas untuk menonaktifkan alarm lewat sistemnya. Saat mulai menjalankan aksinya, Ove yang bertugas dengan mematikan alarm dan Roger yang bertugas mengambil barang seni tersebut. Tanpa meninggalkan jejak sedikitpun, bahkan sang pemilik seni tidak mengetahui bahwa barang seni yang dimilikinya telah hilang. Singkat cerita, Roger pun hadir di pembukaan galeri istrinya yang dimana memakan biaya yang sangat tinggi sehingga membuat kartu debit Roger limit dan terancam bangkrut. Dan ini adalah Glass, seorang yang sangat kaya raya yang bekerja di perusahaan pesaing milik Roger. Tanpa basa-basi, Roger pun langsung mencari tahu apakah dia memiliki benda seni yang bernilai jual tinggi. Ternyata benar saja, tanpa basa-basi, Roger langsung menghubungi Ove agar untuk melaksanakan rencana berikutnya, karena Roger masih membutuhkan biaya yang sangat banyak. Roger pun merencanakannya pencurian dengan sangat matang karena benda seni kali ini nilainya lebih dari jutaan dolar, ratusan juta dolar bahkan. Dan Roger meyakinkan Ove bahwa jika transaksi kali ini berhasil, hasilnya cukup untuk memenuhi kebutuhannya dan juga cukup untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Roger pun mencari tahu kapan apartemen kelas V dan siap melaksanakan aksinya. Sedikit cerita, kelas ini perusahaannya hampir valid sehingga dia menyamar mencari pekerjaan kepada Roger untuk menjadi manajer di tempat perusahaan Roger. Saat menjalankan aksinya, semuanya terlihat lancar dan mudah, dikarenakan apartemen kelas yang sangat tidak ada penghuninya sama sekali. Dan benar saja, benda seni tersebut adalah lukisan yang bernilai jual ratusan juta dolar. Saat melihat keluar jendela ada anak kecil, sontak hal itu mengingatkan Roger kepada istrinya yang meminta anak kepadanya. Roger pun langsung menghubungi istrinya agar nanti malam siap-siap melakukan wik-wik. Namun ternyata HP istrinya berada di kamar kelas. Hal itu pun membuat Roger curiga bahwa istrinya telah berselingkuh dengan kelas. Scene berpindah di mana Roger pulang kantor dan ditemui oleh selingkuhannya yang telah ditinggalkan tadi, Lotte. Dan Lotte pun meminta kasihan kepadanya sambil membelai rambut Roger. Di pagi hari saat Roger berangkat kerja, ternyata Ove tak sadarkan diri dalam mobilnya saat mau mengambil barang hasil curiannya. Mengira Ove telah mati, Roger pun berkeinginan untuk membuat mayatnya. Saat duduk di bangku kursi mobil, Roger pun menemukan
jarum suntik yang membuat Ove tak sadarkan diri. Dan istrinya pun datang untuk mengucapkan selamat bekerja kepadanya sambil membelai-belai rambutnya. Sedikit cerita, belaian rambut ini akan menjadi kunci di akhir cerita nanti. Dan saat Roger akan membuat mayat Ove, tiba-tiba Ove bangun, ternyata dia hanya sekedar pingsan parah. Hal itu pun langsung membuat Roger menyelamatkannya dan membawanya ke rumah Ove. Saat di rumah, Ove meminta agar Roger membawanya ke rumah sakit. Namun Roger menolaknya karena hal itu akan mengundang banyak polisi. Karena Ove tidak kuat, Ove pun menodongkan senjata kepada Roger. Dan dalam kondisi yang lemah, mereka pun langsung saling tembak-menembak sehingga mengakibatkan Ove mati. Saat keluar dari rumah Ove, Roger langsung disambut oleh Glass yang mencoba ingin membunuhnya. Glass ini adalah orang yang sangat ahli dalam pelacakan karena perusahaannya yang dulu adalah perusahaan yang bidang GPS atau pelacakan dan ahli militer. Roger pun kabur dan mencari tempat penginapan yang aman dan jauh dari rumahnya. Tak disangka, Glass pun sanggup mengikuti dan melacaknya dan mengikutinya ke tempat persembunyian Roger. Roger pun mencari tempat untuk menyembunyikan lukisan hasil curiannya tadi, dan Roger memutuskan untuk menyembunyikannya di toilet. Tiba-tiba Glass pun muncul, dan Roger pun langsung mencoba untuk bersembunyi. Saat akan ketahuan dan tidak ada tempat untuk lari lagi, Roger pun memutuskan untuk masuk ke dalam tempat pembuangan tinja. Sedikit cerita, di rambutnya Roger ini telah dipasangi alat GPS yang sangat kecil sehingga Glass mampu mendeteksinya dari jarak jauh, dan GPS ini sangat lemah terhadap lumpur. Setelah dikira aman, Roger pun berusaha kembali ke dalam mobilnya. Tak disangka anjingnya Glass berada di dalam garasi mobil Roger. Dan Roger pun digigit sehingga sampai terluka. Saat berhasil membunuh anjingnya Glass, Roger pun langsung mengendarai traktor untuk kabur karena mobilnya tadi sudah dirusak oleh Glass. Dan tak disangka ada mobil yang mencoba mengikutinya, sehingga Glass terjatuh karena traktornya tidak berjalan dengan cepat dan kendalinya sangat susah. Roger pun terjatuh dan pingsan. Ternyata yang mengejarnya tadi hanyalah orang yang ingin berusaha menyalipnya. Setelah Roger dibawa ke rumah sakit dan dijaga oleh polisi karena dituduh sebagai pembunuh pemilik penginapan tadi yang dibunuh oleh Glass, Roger pun berusaha kabur. Namun hal itu sia-sia. Roger pun dengan mudahnya tertangkap dan dibawa ke kantor polisi untuk dimintai informasi. Saat ditangkap, Roger mengaku bahwa nama dirinya adalah Ove, nama temannya yang dibunuh tadi. Dan saat dalam perjalanan menuju kantor polisi, tiba-tiba ada truk kontainer besar dengan kecepatan tinggi yang menabrak mobil mereka, sehingga mobilnya pun jatuh dalam jurang. Di scene ini diperlihatkan bahwa Roger berpikir istrinya telah mengkhianatinya dan selingkuh dengan Glass dan bekerja sama untuk membunuhnya. Karena Roger dihabis dua polisi gendut kembar, sehingga dia selamat dan mencoba untuk keluar dari mobil.
Dan di saat itu, Glass pun datang dan untuk memastikan bahwa Roger telah mati. Dan Roger pun berpura mati dengan menahan napas selama beberapa menit. Hal itu pun ternyata berhasil. Di saat frustasi karena dicoba dibunuh beberapa kali, Roger pun berpikir tetap tenang dan dia berhasil menemukan solusinya. Dia pun menggunduli kepalanya di mana alat GPS itu berada. Dan saat melihat salah satu jenazah polisi yang hancur mukanya, Roger pun mengambil bajunya dan menyamar sebagai polisi tersebut berganti pakaian. Roger pun datang ke tempat selingkuhannya tadi, Lotte, dan meminta bantuan kepadanya. Di sini ini Glass sudah tidak bisa melacaknya lagi karena alat GPS-nya sudah hilang. Dan Roger pun mengetahui bahwa Lotte lah yang berkhianat kepadanya. Dia adalah mata-matanya Glass. Saat diketahui hal itu, Lotte pun akan dibunuh Roger. Namun, Lotte pun menangis dan meminta ampun. Saat Roger lengah, Lotte mengambil pisau untuk membunuhnya. Dan akhirnya pertarungan epik pun terjadi, dan itu dimenangkan oleh Roger dengan terbunuhnya Lotte. Setelah mengetahui bahwa yang terlibat adalah Lotte, Roger pun memutuskan untuk pulang menemui istrinya Diana tadi. Dan benar saja Diana tidak tahu apa-apa soal itu. Roger pun mengakui semua kesalahannya dan menceritakan semuanya, mulai dari ATM-nya yang limit dan perusahaannya yang hampir bangkrut, sampai cicilan rentenirnya yang nunggak beberapa bulan. Roger pun mulai melakukan keahliannya menghilangkan jejak, di mana dia membersihkan tempat kejadian dan menyetel ulang seolah-olah belum terjadi apa-apa. Dan di saat itu, Glass pun datang dengan menodongkan senjata kepadanya, dan Roger pun tampak tenang-tenang saja seperti orang yang pasrah. Tak disangka, Roger pun sudah merencanakan semuanya dengan istrinya, dengan mengganti peluru karet pada senjata milik Glass. Dan kamera pun sudah dinyalakan sehingga Glass pun online terekam kamera. Dan saat adegan tembak-menembak terjadi, Glass pun tewas, dikarenakan pelurunya sudah kosong, yang telah diganti oleh istri Roger tadi. Dan karena kameranya sudah on, sontak hal itu terekam oleh kamera keamanan tempat di sekitar dan online di semua jaring sosial media, sehingga Roger pun terbebas dari tuduhan. Dan hal itu pun menunjukkan bahwa terjadi adu tembak antara Ove dan Glass. Itulah keahlian Roger menghilangkan jejak. Di sini ini sebenarnya diperlihatkan bahwa istrinya Roger yang cantik itu sebenarnya tidak terlalu mementingkan harta. Rogernya saja yang ketakutan bahwa dia akan kehilangan istrinya. Dikarenakan karena keahlian Roger tadi, tidak ada yang tahu bahwa Roger terlibat di sana. Bahkan tidak akan ada yang tahu bahwa Roger lah yang melakukan pembunuhan semua itu. Dan scene pun berakhir. Terima kasih.